tanpa bersedia hati. Bersyukur udah dikasih uang jajan 2.000. Ini uang 2.000 ini susah loh dicarinya loh ini loh. Awas udah papanya udah kerja keras. Dapat uang 2.000 masih juga cemberut. Bersyukur, kita harus syukurin apa yang ada. Dan adik langsung sebelumnya makin parah. Aku nggak dikasih jajan sama sekali loh. Biarpun nggak dikasih jajan, kita bersyukur. Di rumah kan dikasih makan kan? Kita syukurin, biarpun nggak ada jajan, tapi kita di rumah sudah ada makan, kita harus bersyukuri apa yang ada. Nggak boleh bersungut-sungut loh ya. Ayo kita angkat pujian, segala puji syukur. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama berdiri memuji Tuhan dengan lagu segala puji syukur.
kita sama-sama memuji Tuhan. Buat gerakannya ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami, setiap guru-guru dan setiap anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu sayang kepada setiap kami, setiap anak-anak yang ada di seluruh dunia ini ya Bapa. Walaupun bagaimana rupa kami, biarlah Tuhan yang tetap sayang kepada kami, mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati supaya setiap kami bisa mengikutinya dengan semangat dan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rupanya di sini kamu ya.
37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik sudah nonton kan? Nah, usah ada pertanyaannya loh. Ayo, kalau siapa yang mengikuti ceritanya, menontonnya dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab. Nah, adik-adik bisa jawab soal ini di grup kelasnya masing-masing ya. Ayo, mau kasih soal pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, itu adalah hukum yang terutama. Jadi soal nomor 1, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dijawab ya. Oke, nomor 2. Kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat, kita sudah menonton dari cerita tadi. Oke, sekarang nomor 2. Orang Samaria yang bagaimana orang Samaria? Ya. Nomor 3. Ya, sebelum orang Samaria menolong orang itu, ada yang lewat tapi tidak menolong. Siapa? Ada 2 loh, ada 2 orang yang melewatinya. Pertama siapa? Kedua siapa? Nah, dijawab ya. Itu soal nomor 3. Jadi soal nomor 3, sebelum orang Samaria melewati datang menolong, ada 2 orang yang telah melewati orang yang terluka tadi. Yaitu pertama siapa? Kedua siapa? Oke, dijawab ya. Nah, selanjutnya kita ada aktivitas, bisa ikuti loh di rumah.
harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hari ini aktivitas kita dari kertas origami. Ya, semuanya mudah kan didapat kertas origami. Nah, sudah ada sediakan gunting, spidol, bisa juga pensil ya, pensil warna dan rubber tin. Oke, langsung juga sediakan lem. Nah, adik-adik yang di rumah bisa ikuti. Nah, adik-adik, pertama kita siapkan origami berwarna-warni ya, bisa warna merah, kuning, oranye, hijau ya. Ayo, lalu kita buat contoh satu, boleh pensil, kita buat bentuk love, bentuk hati ya, kita bentuk ya. Oke, kita ada bentuk hati, kita menggunting, bentuk hati ini sesuai yang tadi kita gambar ya. Oke, ikuti garisnya saja. Kita membentuk hati. Setelah kita buat ini warna hijau, boleh kita buat warna kuning, kita boleh ceplak, kita gunting. Oke, adik-adik. Nah, ini yang telah Lause siapkan. Ya, ini contoh-contohnya. Lalu setelah kita menggunting hati ini, kita lipat. Yang putih yang di atas kita lipat tengahnya. Oke, semuanya kita lipat. Kita ambil kurang lebih 7 lembar. Ya, kita bisa kasih warna-warni, bisa hijau. Ya, ini dibalikkan, yang putih di luar. Ya, kuning, bisa merah, oranye, kita balikkan ya. Oke, ya, kita bisa kembali lagi hijau. Lalu dari sebelah sini kita kasih lem. Ya, lem kita lekatkan ya, pas ya, sama dilapikan. Oke, kita ulangi lagi yang sebelah sini, kita lem lagi, kita pasang lagi. Oke, setelah kita pasang lagi sampai ya bisa 5 lembar atau 6 lembar, bisa juga 7 lembar. Oke, nah bisa kita pasang. Oke, perhatikan ya, ini mudah ya. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini, lebih banyak lebih bagus. Oke, lalu kita ambil origami yang warna biru ya, biru ya, ini warna biru ya. Kita balikkan ke putihnya. Kita mau buat awan. Bagaimana bentuk awan? Ayo, karena supaya awannya lebar, kita bentuknya bukan persegi. Nah, kita bentuk itu. Kita gambar, tarik bentuk awan. Ya, biar agak panjangnya awannya ya. Kita bentuk awan. Setelah bentuk, kita gunting sesuai yang telah kita buat. Ya, kita gunting awannya. Oke. Nah, setelah siap awannya,
Ya, udah siap awannya ya. Ayo, sekarang kita sediakan kertas putih, kita tempel. Kita udah buat awannya 2 ya. Ya, kita harus buat awannya 2. Dan yang hati ini pun kita harus buat 2. Jadi ada bentuk 2. Oke. Nah, kita tempelkan awan yang pertama. Kita kasih lem juga ya di kertas putih ini. Awan pertama di atas. Iya. Lalu kita tempel lagi satu awan lagi. Ya. Awan kedua agak bawah ya. Oke. Nah, ini adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil yang tadi, kita buat ya. Kita ambil double tip ya, kita ambil double tip. Penting. Oke. Kita tempel. Kita bisa gunakan double tip, bisa juga ya untuk lem uhu atau lem yang lain. Lalu kita tempelkan dekat awan atasnya. Oke. Nah, ya. Oke. Lalu yang bawah juga sama. Kita ambil ini, kita ambil double tip. Ya. Bisa juga lem yang lain ya, bisa lem uhu, lebih mudah. Kita ambil double tip, kita buka ini, kita tinggal tempel di awan yang bawah. Oke, kita tempel. Nah, jadi dia bentuknya gitu ya. Oke. Nah, lalu kita bisa ambil pensil, kita bisa tarik garis. Ya, tarik garis. Ya, kita buat. Oke, kita bisa gambar bentuk keranjang. Ya. Oke, di sini kita buat. Seperti dalam cerita tadi yang kita nonton, kasihilah sesama manusia. Tapi hukum yang terutama, seperti yang kita nonton, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, jadi di sini mengasihi Tuhan. Sini mengasihi sesama manusia. Lalu apa yang bisa kita perbuat dari ini lagi? Ya, bagaimana kita pikirkan apa yang bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan kita kepada Tuhan. Kita bisa tulis di sini. Ya, rajin ke gereja. Ya, apalagi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya, rajin berdoa. Bisa juga bagaimana lagi yang lain menunjukkan kasih kepada Tuhan? Ya, rajin. Yuk, tadi sudah rajin ke gereja, rajin berdoa. Rajin baca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Nah, contoh mengasihi sesama manusia. Bagaimana contoh mengasihi sesama manusia? Kita bisa menolong teman. Iya, apa yang kita lakukan? Menolong teman. Selain menolong teman, mengasihi sesama manusia, apa yang pernah kamu lakukan, adik-adik? Ya, tidak bertengkar, bisa. Ya, kita tulis di sini.
Ya, apalagi suka menolong, tidak bertengkar, mengasihi teman, tidak mengejek teman. Nah, ini adalah contoh kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik boleh buat di rumah ya. Ya, ayat hafalan hari ini Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hei, Rosali, anak orang miskin, jelek, bajunya nggak ganti-ganti, bau lagi. Kenapa nangis? Dasar anak orang miskin. Oh, kenapa ini kok nangis? Kok nangis? Cucuk sayang, cucuk. Aduh, lupa bawa teman nanti ya, nanti baru bawa ya. Diam, jangan nangis, diam. Sayang, kenapa ya? Kenapa? Dia jelek, Gak kotor boleh lagi. ejek dia loh. Udah, jangan nangis ya. Jangan dengarkan. Biarpun kita jelek, biarpun kita miskin, Tuhan itu sayang sama kita. Ini Ame pun gak boleh loh ngejek-ngejek. Dia kotor, Ya Allah, semua ini kita sama, tidak ada bedanya. Biarpun kaya, miskin, jelek, hitam, kecil, lemah, semua Tuhan sayang. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lagi. Ikuti gerakannya ya. Yesus, ai我活着吧，你用伸出告诉我，放小孩成出不样。我虽软弱主当家，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用伸出告诉我。Yesus sayang padamu, selalu hibur hatimu. Meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Yesus Tuhanku, kasihnya padaku. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita tetap berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, Chu Tao Wen. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国土、权柄、荣耀，全舍不得，直到永远。阿们。主的学校放学，我们要回家去。在绿吧，在绿吧，脸上的保护你。在绿吧，在
Siapa